Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita kembali belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran Surat Al-Mujadilah dan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Dengan ilmu pengetahuan, semua menjadi lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang amanu, beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu, berlapang-lapanglah, fil majalisi, dalam majlis, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu, niscaya Allah akan memberi kelapangan. Lakum, untukmu. Wa idza qila suju, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, fangsuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu, niscaya Allah akan meninggikan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antaramu, walladzina, dan orang-orang yang utul ilma, diberi ilmu pengetahuan, darajat, beberapa derajat. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabir, Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Sudah barang tentu, orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain dan diberikan kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya
tingkatan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu, yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya. Kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Akan tetapi perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya, orang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat. Karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama. Sedangkan sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengawalan Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. 1. Memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. 2. Bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. 3. Senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. مصر مع حجاج بيت الله الحرام وأريد أن أغتنم الفرصة لآخذ بعض ما عندك قبل أن أعود إلى بلدي. ليس عندي ما يستحق السعي إليه، وعلى كل حال مرحبا بك يا أخي، تفضل. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ya ma'syara, hai sekumpulan al-jinni wal insi, jin dan manusia, in istata'tum, jika kamu sanggup, ang tangfudhu, menembus atau melintasi, min aqbari, dari penjuru, as-samawati wal ardi, langit dan bumi, fangfudhu, maka lintasilah. La tangfudhuna, kamu tidak dapat menembusnya, illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Penjelasan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuat. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya dalam kehidupan yang lebih baik. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban
bagi setiap orang Islam. Adapun syarat menuntut ilmu agar mendapatkan keberhasilan diungkapkan oleh beliau Imam Syafi'i. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 perkara, yaitu zakaun atau kecerdasan, wahirsun kemauan yang kuat, wajtihadun kesungguhan, wabulghotun perbekalan yang cukup, wasuhbatu ustadzin dan kedekatan dengan guru, watuluz zamanin dan dalam waktu yang lama. Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. 2. Selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. 3. Meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya.